Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li majdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan malam ini Allah kumpulkan kita dalam rangka belajar bersama di masjid, apa nama masjidnya? At-Tadhkirah. Masjid At-Tadhkirah Sindang Asri, Cibarusa, Cikarang. Dan insya Allah kita mau mengangkat tema muamalah dalam rumah tangga. Jadi kajian kita lebih dominan kajian fikih insya Allah. Ada satu yang lupa, saya tidak pesan proyektor ke panitia. Maka nanti penjelasan saya secara lisan silahkan Anda catat dengan baik. Baik. Jadi berbicara tentang muamalah dalam rumah tangga artinya berkaitan dengan bagaimana interaksi harta antara suami, istri, orang tua, anak, dan seseorang dengan saudaranya. Karena dalam Islam kepemilikan itu dijaga. Sehingga siapa yang memiliki harta, maka orang lain tidak boleh mengganggunya. Sehingga seseorang tidak berhak atas harta orang lain kecuali melalui jalur yang dibenarkan oleh syariat. Tidak berlaku kaidah uang orang tua adalah uang anak. Uang anak adalah milik orang tua. Uang suami milik istri. Uang istri milik suami. Kaidah seperti ini tidak berlaku. Karena masing-masing yang memiliki itu dijaga oleh syariat. Ketika Nabi SAW menyampaikan khutbah Arafah, salah satu di antara pesan yang beliau sampaikan, beliau tanya kepada para sahabat, atadruna ayyu yaumin hadha wa ayyu syahrin hadha wa fi ayyi makanin nahnu fiha. Tahukah kalian kita sekarang berada di hari apa? Kita sekarang berada di bulan apa? Kita sekarang berada di tempat mana? Sahabat paham, pertanyaan Nabi SAW di sini bukan dalam rangka untuk mencari informasi mengenai keterangan tempat dan waktu. Maka mereka semuanya terdiam. Lalu beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram untuk diganggu sebagaimana haramnya kehormatan hari ini, yaitu hari apa? Arafah. Bulan ini, yaitu bulan Zulhijjah yang merupakan bulan haram. Dan di tanah ini yang merupakan tanah haram. Sehingga Nabi SAW memisalkan nilai kehormatan darah manusia, darah sesama muslim, harta sesama muslim, kehormatan sesama muslim itu sebagaimana kehormatan tanggal 9 Dzulhijjah yang merupakan bulan-bulan suci ketika seseorang berada di tanah Arafah. Maka kalau sampai ada yang mengganggu, dia melakukan perbuatan dosa besar. Oleh karena itu, berkaitan dengan harta sesama anggota keluarga, syariat memberikan batasan dan aturan agar jangan sampai antara satu dengan yang lain saling mengambil harta yang bukan haknya.
Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan harta keluarga, di sana ada perpindahan harta dari suami ke istri, dari orang tua ke anak, atau dari anak ke orang tua. Saya ulangi ya. Berkaitan dengan masalah harta keluarga, di sana ada perpindahan harta dari suami ke istri atau istri ke suami, dari orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Untuk yang pertama, dari suami ke istri. Perpindahan harta dari suami ke istri itu ada 3 bentuk. Pertama, nafkah. Yang kedua, hibah atau hadiah. Yang ketiga, warisan. Yang pertama apa? Nafkah. Yang kedua, hibah atau hadiah. Yang ketiga, warisan. Selanjutnya, perpindahan harta dari istri ke suami hanya ada 2. Yang pertama, hibah atau hadiah. Yang kedua, warisan. Tidak ada nafkah. Sehingga istri tidak berkewajiban menafkahi suaminya, walaupun istri jauh lebih kaya daripada suaminya. Selanjutnya, hubungan orang tua dengan anak. Perpindahan harta dari orang tua ke anak atau sebaliknya, dari anak ke orang tua. Juga ada 3. Nafkah, hibah atau hadiah, dan yang ketiga, warisan. Sudah? Insya Allah kita akan membedah 3 poin ini. Baik. Kita masuk pada penjelasan tentang nafkah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada banyak sekali istilah mengeluarkan harta yang dilakukan oleh seorang muslim. Ada yang namanya sedekah, ada yang namanya infak, ada yang namanya wakaf, zakat, kemudian apa lagi? Hibah, hadiah, dan seterusnya. Perbedaan nama ini menunjukkan adanya perbedaan hakikat. Perbedaan nama-nama ini menunjukkan adanya perbedaan hakikat. Terus apa Pak inti perbedaannya? Yang pertama, untuk infak terlebih dahulu. Infak dan nafkah itu sama ya. Anfaqa yunfiku. Makna dari infak atau memberi nafkah artinya adalah semua kegiatan mengeluarkan harta. Semua kegiatan mengeluarkan harta. Baik yang sifatnya positif maupun negatif. Baik untuk tujuan positif maupun untuk tujuan negatif. Sehingga manusia mengeluarkan harta, baik yang bernilai pahala atau yang bernilai dosa, atau yang tidak ada pahala dan dosa, semuanya bisa disebut sebagai infak atau nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 54. Berkaitan dengan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir. Allah mengatakan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada yang menghalangi kenapa nafkah orang kafir itu tidak diterima oleh Allah, illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih, selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ya? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut harta yang dikeluarkan oleh orang kafir sebagai apa? Nafkah, sebagai infak. Dia mengeluarkan infak, mengeluarkan nafkah untuk kegiatan tertentu, dan Allah mengatakan apa yang mereka keluarkan tidak ada nilai pahalanya. Apa yang menghalangi sehingga mereka tidak mendapatkan nilai pahala? Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang kafir yang mengeluarkan harta dalam jumlah besar, walaupun digunakan untuk kegiatan sosial, misalnya dipakai untuk nyantuni anak yatim, orang miskin, bahkan dia bisa membangun sebuah wilayah kota, Meikarta, Sumarekon, Sutra Alam, Alam Sutra, dan seterusnya. Itu kalau orangnya muslim Pak, jadi wakaf itu Pak. Saya kalau lewat di area Meikarta, Masya Allah, dia bangun kota,
bangun jalan, bangun jembatan, bangun. Itu kalau orangnya muslim jadi wakaf itu. Karena jalan itu wakaf. Pahalanya bisa pahala permanen. Makanya kalau punya kenalan pemiliknya tolong sampaikan ya. Bapak kalau masuk Islam dapat surga. Jadi wakaf itu. Yang bangun Sumarekon. Dulunya kan Masya Allah cuman tanah yang mungkin tidak bisa dilewati orang. Begitu dibangun oleh pembangun ini, oleh pengembang ini, jadilah wilayah kota. Andaikan pemiliknya muslim, itu jadi wakaf. Bahkan mereka bangun masjid. Tapi karena sama sekali mereka tidak beriman kepada Allah, maka amalnya tidak dinilai. Demikianlah kerugian yang dihadapi oleh orang kafir, sehingga nafkah dan infak yang mereka keluarkan tidak menghasilkan pahala sama sekali, tidak menghasilkan manfaat sama sekali karena pemiliknya kafir. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang infaknya orang-orang kafir. Tepatnya di surat Al-Anfal ayat 36. Silakan Anda buka surat Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Allah menyebut kegiatan orang kafir mengeluarkan harta itu sebagai yunfiquna amwalahum, menginfakkan hartanya. Maka kata infak dalam Al-Quran bisa bermakna positif dan bisa bermakna negatif. Termasuk mengeluarkan harta untuk bermaksiat disebut oleh Allah dalam ayat ini yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka menginfakkan hartanya untuk menghalangi masyarakat dari jalan Allah. Baik. Selanjutnya, ini makna nafkah secara bahasa. Semua bentuk mengeluarkan harta itu bisa disebut apa? Memberi nafkah atau berinfak. Baik untuk tujuan berpahala maupun yang tidak ada tujuan pahalanya. Selanjutnya, kewajiban seseorang memberi nafkah kepada orang lain karena 3 alasan atau karena 3 sebab. Ada 3 sebab yang membuat seseorang wajib memberi nafkah kepada orang lain. 1, karena pernikahan. 2, karena nasab. 3, karena kepemilikan. Bisa diulang? Pernikahan, nasab, kepemilikan. Sudah? Selanjutnya, contoh karena pernikahan, Pak. Istri. Begitu seorang suami telah mengatakan qabiltu, aku terima nikahmu, dan kemudian dia punya kesempatan untuk berduaan dengan istrinya, maka dia sudah wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Contoh karena nasab, orang tua dan anak. Jalur usul dan jalur furu'. Jalur usul itu orang tua ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Jalur furu', anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Mereka saling berkewajiban memberi nafkah karena alasan nasab. Yang ketiga, karena alasan kepemilikan. Sebutkan contoh orang berkewajiban ngasih nafkah disebabkan karena kepemilikan. Contohnya apa? Asisten rumah tangga. Pembantu itu milik majikan. Masya Allah. Jadi apa itu, Pak? Budak. Pak. Contohnya apa? Zakat emas. Kok zakat emas? Contohnya budak. Budak itu dimiliki. Sehingga siapa yang punya budak, maka dia wajib memberi nafkah ke budak. Contoh yang lain, piaraan. Orang yang punya hewan piaraan, maka dia wajib memberi nafkah kepada binatang piaraannya. Makanya kalau ada orang punya sapi,
dia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada sapi ini. Jika dia tidak bisa ngasih makan ke sapi ini, mungkin karena kondisi paceklik sehingga kesulitan untuk mencari rumput dalam rangka memberi makan kepada sapi ini, maka pilihannya dua. Sapi ini dijual atau sapi ini dimakan. Sehingga siapa yang punya sapi nggak bisa ngasih makan sapi, maka sapinya harus dia makan. Karena kalau tidak nanti menyiksa. Baik, pertanyaan sekarang. Di antara kaidah dalam masalah nafkah, zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi. Ini kaidah. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi. Baik. Si A punya pembantu. Pembantu itu tinggal di rumahnya. Ikut makan bareng si A. Mereka atau si pembantu ini nafkahnya ditanggung oleh si A. Pertanyaannya, boleh enggak si A ngasih zakat ke pembantunya? Boleh atau tidak? Boleh? Tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Ada yang jawab boleh, ada yang jawab tidak boleh. Baik. Terjadi khilaf di sini. Jumhur menjawab boleh. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Karena ada? Karena pembantu termasuk di antara orang yang wajib dinafkahi. Tidak. Kalau dia tidak wajib dinafkahi kan berarti dia boleh dikasih zakat. Jadi pembantu boleh enggak menerima zakat dari majikannya? Boleh. Boleh. Yang benar? Boleh. Kenapa boleh, Pak? Sebab pembantu tidak wajib dinafkahi oleh majikan. Tapi kan dia tinggal bersama majikan, Pak. Dia makan dengan makanan yang dikonsumsi oleh majikan. Itu fasilitas. Sehingga kalaupun pembantu ini dinafkahi oleh majikan, itu bukan karena kewajiban yang harus diberikan majikan kepada pembantu, tapi itu fasilitas. Baik. Karena kalau nggak boleh, berarti kan pembantu ini wajib dinafkahi. Alasannya, kenapa pembantu ini wajib dinafkahi? Dari tiga ini Anda nggak ketemu. Apakah karena hubungan pernikahan? Tidak. Karena hubungan nasab? Tidak. Karena kepemilikan? Lebih parah lagi ya. Karena pembantu bukan budak. Paham insyaallah? Baik, selanjutnya kita langsung beralih kepada nafkah dari orang tua dari suami ke istri. Nafkah dari suami ke istri statusnya wajib setelah terpenuhi dua syarat. Pertama, telah terjadi akad nikah yang sah. Yang kedua, yang diistilahkan oleh para ulama, at-tamkin min nafsiha. Sang suami diizinkan untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya dan memungkinkan untuk melakukannya. Sudah? Kalau sudah terjadi dua ini, maka lelaki ini wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Baik. Tapi kalau salah satunya belum ada, maka tidak wajib memberi nafkah. Contoh, terjadi akad, habis itu mereka berpisah. Ketika suami ini tidak punya kemampuan untuk dekat dengan istrinya karena mereka dipisahkan sementara pasca akad, maka si lelaki ini tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha di usia berapa? 6 tahun. Waktu beliau di Mekah. Dan baru kumpul di usia 9 tahun. 3 tahun terpisah. Dan selama Aisyah radhiyallahu anha di masa belum ketemu Rasulullah SAW, selama 3 tahun Aisyah ikut Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ngasih nafkah bapaknya Abu Bakar. Maka ini jadi dalil apabila ada suami istri yang sudah akad, kemudian mereka terpisah dalam waktu tertentu, maka selama masa perpisahan ini
di mana sang suami belum diberi hak untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya, maka selama ini dia tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, ini yang mungkin bisa jadi solusi, Pak. Sebagian orang tua punya anak laki dan perempuan. Si A punya anak laki-laki, si B punya anak perempuan. Anak ini sudah saling jatuh cinta. Teman kuliah misalnya. Orang tuanya sudah saling setuju. Cuman mereka punya masalah. Karena masing-masing masih kuliah, sehingga si lelaki belum bisa bekerja, yang perempuan diharapkan tidak punya anak terlebih dahulu. Sudah? Solusi yang paling tepat apa, Pak? Untuk menghindari potensi zina. Dinikahkan. Kalau memang sudah saling setuju, orang tuanya setuju, anaknya juga sudah saling mencintai, silahkan dilakukan akad nikah, setelah itu dikembalikan ke orang tua masing-masing. Di posisi ini, maka yang berkewajiban menafkahi perempuan adalah orang tuanya, yang berkewajiban menafkahi laki-laki ini adalah orang tuanya. Sehingga masing-masing dinafkahi oleh keluarganya. Begitu sudah lulus, mereka ketemu, silahkan. Tapi karena mereka sudah akad nikah, mau chattingan, mau teleponan, mau apa, bebas. Dia sudah suami istri, mereka sudah suami istri, tapi hanya saja si lelaki ini tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah karena masih dipisahkan dengan istrinya. Baik. Selanjutnya, berapa nilai minimal dari nafkah? Berapa nilai minimal dari nafkah? Berkaitan dengan nilai minimal dari nafkah, pendapat yang lebih tepat adalah dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, acuan nilainya tidak bisa digunakan angka tertentu. Pada prinsipnya, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dengan nilai yang menyebabkan sang istri bisa menjalani hidup normal dan tidak kesulitan. Istri bisa menjalani hidup normal, tidak kesulitan. Maka ini berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Di Cibarusah, Pak, duit berapa yang membuat seorang wanita itu bisa hidup tanpa kaliren? Kira-kira berapa? 50.000 cukup nggak? Kurang? Masuk kurang? Nggak cukup? 100.000? Cukup? 100.000 ya? Baik. Jika ada seorang wanita, dia cukup untuk bisa hidup normal dengan nilai 100.000, maka sang suami berkewajiban untuk memberikan nilai 100.000 per hari. Baik. Dan seperti ini berbeda-beda. Bisa jadi ketika dia tinggal di daerah misalnya pelosok Boyolali, atau pelosok Klaten, atau pelosok Grobogan, dan seterusnya, yang sehari cukup 5.000, beras panen dewe, lawe iwak cedol hasil mancing, sayur metik dewe, pokoknya yang penting urip survival. Wanita di sana lebih survival daripada di sini, Pak. 5.000 iso urip. Berarti kewajiban nafkah seorang suami di sana berbeda dengan yang ada di sini. Kewajiban nafkah di Saudi lebih tinggi daripada kewajiban nafkah di Indonesia. Kewajiban nafkah di Singapura lebih tinggi daripada kewajiban nafkah di Malaysia, dan demikian seterusnya. Maka seperti ini menyesuaikan masing-masing daerah. Intinya adalah nilai berapa yang menyebabkan seorang wanita bisa hidup normal dalam keadaan baik saja, maka nilai itulah yang menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh suaminya. Baik. Selanjutnya, nafkah itu meliputi apa saja, Pak? Nafkah itu meliputi 3 hal. Nafkah itu meliputi 3 hal. 3 hal ini semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Apa saja 3 hal itu, Pak? Insya Allah Anda sudah paham ya. Sandang, pangan, papan. Berkaitan dengan sandang dan pangan, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan
dalam Al-Quran, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi bapak yang dia memiliki anak, dia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, ibu dari anak ini, rizquhunna wa kiswatuhun. Rizki dan kiswah. Rizki yang dimaksud adalah makanan, kiswah yang dimaksud adalah pakaian. Baik. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Menjadi hak istri kalian yang merupakan kewajiban kalian bagi para suami. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, makanan dan pakaian yang harus kalian berikan kepada mereka dengan standar bil ma'ruf. Bil ma'ruf maknanya adalah sesuai urf. Bil ma'ruf artinya apa? Yang sesuai urf. Baik. Kemudian yang ketiga adalah papan, tempat tinggal. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyi'u 'alaihin. Askinuhunna, berikanlah tempat tinggal bagi mereka, istri-istri kalian. Min haitsu sakantum, sesuai dengan tempat tinggal miwujdikum yang mampu untuk kalian adakan. Dan para ulama menegaskan, bukan syarat harus memiliki rumah, tapi sang suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istrinya, walaupun dengan cara ngontrak. Sehingga ketika seorang lelaki sudah menyediakan tempat kontrakan yang layak bagi istrinya, bisa ditempati oleh manusia secara normal sesuai dengan urf yang berlaku di masyarakat, berarti dia sudah menyediakan kewajiban nafkah tempat tinggal. Kalau nggak bisa Pak, nggak bisanya apa? Kayak kandang kambing itu Pak. Nah itu belum tempat tinggal yang normal untuk manusia. Itu kandang kambing. Bisanya seperti kandang ayam, sama. Anda baru disebut telah menyediakan tempat tinggal yang normal bagi istri Anda kalau itu tempat layak diposisikan atau ditempati oleh manusia. Kalau bangunan itu tidak layak ditempati manusia, maka Anda belum menyediakan tempat tinggal yang layak. Dan seperti ini berbeda-beda sekali lagi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Orang Papua, rumahnya dengan rumah di Jawa, mahal mana Pak? Hah? Mahal mana? Mahal Papua. Apa rumah Papua? Hanoi apa Honai? Hah? Rumah Hanoi ya? Saya pernah masuk ke rumah Hanoi. Masya Allah Pak. Pengapnya Masya Allah. Karena di bawahnya itu mereka dikasih asap ya, bakar-bakar, dan mereka tidur di atasnya. Jadi manusia itu kayak dipanggang. Saking dinginnya di situ. Di daerah Wamena, di kaki mungkin Jayawijaya ya, di daerah Wamena. Wilayah ini wilayah dingin. Maka orang sana ketika bikin rumah, bawahnya itu perapian, atasnya dipakai tidur orang. Jadi mereka kayak diaspi. Begitu keluar ya gosong. Baik. Orang sana kalau sudah berani nikah, berarti dia harus siap menyediakan ini. Dan ini berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau di Jawa tidak harus. Siapa yang sudah menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istrinya, berarti dia sudah menyediakan papan yang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu kalau ada yang bilang seperti ini, nafkah bagi istri itu adalah uang jajan untuk istri. Kalimat ini salah atau benar? Nafkah bagi istri adalah uang jajan bagi istri. Kalimat ini salah atau benar? Benar. Salah. Istri makan dengan duit siapa? Hasil suami.
Pakaiannya dari mana? Dibelikan oleh suaminya. Dia tinggal di rumah kontrakan yang bayari suaminya. Maka kalau sudah 3 ini berarti kewajibannya sudah terpenuhi. Lebih dari itu statusnya tidak wajib. Sehingga uang jajan itu di luar nafkah, tapi statusnya hibah. Sehingga hibah adalah pemberian di luar nafkah. Baik. Selanjutnya, ada kondisi di mana nafkah itu menjadi gugur. Kapan nafkah itu menjadi gugur? Pertama, nafkah menjadi gugur karena istri melakukan nusyuz, bangkang kepada suaminya. Ulama menegaskan apabila seorang istri nusyuz, bangkang kepada suaminya, maka hak nafkahnya hilang. Walaupun kalau misalnya suami tetap berbaik hati dan ngasih transfer ke istrinya, ngasih nafkah ke istrinya, dia tidak bersalah. Tapi andaikan gara-gara istri nusyuz kemudian suami tidak ngasih nafkah, suami tidak berdosa. Yang kedua, istri keluar rumah karena alasan ibadah yang tidak wajib. Istri keluar rumah karena alasan ibadah tidak wajib tanpa izin suami. Contoh, umroh, iktikaf. Sementara dia tidak diizinkan oleh suaminya. Maka dalam posisi ini suami tidak wajib memberikan nafkah kepada sang istri seperti ini sampai dia pulang. Yang ketiga, terjadi talak bain. Terjadi talak bain kubro, kecuali jika dalam kondisi hamil. Talak bain kubro itu talak berapa? Talak bain kubro itu talak berapa? Talak 3 yang sudah tidak bisa lagi rujuk. Sehingga begitu sudah dijatuhkan talak 3, maka wanita ini sudah di luar tanggung jawab suaminya, sehingga sang suami tidak wajib ngasih nafkah ke dia kecuali jika dia dalam kondisi hamil. Baik. Pertanyaan. Ketika seorang lelaki sudah menjatuhkan talak 1 kepada istrinya, apa yang harus dilakukan oleh istri? Kalau seorang lelaki menjatuhkan talak 1 ke istrinya, apa yang harus dilakukan oleh istri? Menjalani masa iddah. Pertanyaannya, selama wanita ini menjalani masa iddah, lelaki ini suaminya wajib ngasih nafkah atau tidak? Wajib ngasih nafkah atau tidak? Wajib. Boleh enggak si lelaki ini ketemu istri yang sudah dia ceraikan tadi? Boleh atau tidak? Kan sudah diceraikan. Ya? Baik. Talak 1 dan talak 2 selama masih di masa iddah itu statusnya suami istri. Walaupun sudah dijatuhkan talak. Sehingga seorang lelaki sudah mengatakan, aku ceraikan kamu untuk yang pertama kali atau yang kedua kali. Lalu si wanita ini menjalani masa iddah, maka mereka itu masih suami istri. Tidur bareng boleh, apapun boleh, sebagaimana suami istri. Tapi kalau sampai terjadi hubungan badan, sama dengan rujuk, otomatis. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Walaupun dalam mazhab Syafi'iyah, rujuk itu tidak bisa dengan hubungan badan. Baik. Oleh karena itulah, Allah menyebut dalam Al-Quran, bagi seorang suami yang menceraikan istrinya 1 dan 2, Allah sebut lelaki ini sebagai suami wanita tersebut. Allah mengatakan, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka, para wanita yang sudah dicerai itu, ahaqqu biraddihin, lebih berhak untuk merujuk istrinya. Sehingga setelah talak 1 dijatuhkan, talak 2 dijatuhkan, itu tidak otomatis pisah. Perpisahan baru terjadi kapan? Sejak masa iddah selesai. Masa iddah wanita yang ditalak, kalau dia dalam kondisi produktif, acuannya apa, Pak? 3 kali haid. Masa iddahnya 3 kali haid. Baik. Cara menentukannya gimana, Pak?
Allah Subhanahu wa taala perintahkan talliquhunna li'iddatihinna. Talaklah istrimu li'iddatihinna di masa dia bisa menghadapi masa iddahnya. Dan itu tafsirnya adalah ditalak ketika sang istri dalam kondisi suci sebelum dicampuri. Ya? Nah, sehingga dalam kondisi itu di depannya akan ada masa haid. Maka dia bisa menghitung iddahnya. Ketika terjadi haid, haid pertama, haid kedua, haid ketiga. Saat masa haid ketiga ini masih suami istri atau bukan? Masih suami istri. Batasnya sampai kapan, Pak? Batasnya sampai kapan? Ada dua pilihan. Putus darah atau mandi suci haid. Yang mana, Pak? Putus darah di luar kendali manusia. Wanita haid kan kadang nggak bisa diprediksi ya. Kadang 6 hari, kadang 7 hari. Sehingga istrinya haid. Untuk haid yang ketiga setelah talak 1. Ini kapan ini pisahnya ini? Karena selama masa iddah ini kan mereka masih boleh bergabung. Begitu masa iddahnya selesai, mereka bukan suami istri lagi. Harus terpisah. Tidak boleh satu rumah, tidak boleh melihat aurat sebagaimana wanita yang bukan mahramnya. Berarti pas istri haid yang ketiga harus selalu siaga, Pak. Koper sudah siap, berkas-berkas sudah siap. Sehingga begitu istrinya putus darahnya langsung pergi dia. Siapanya tidak demikian. Fatwanya Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud, batasnya itu sampai mandi haid. Batasnya sampai mandi haid. Sehingga kalau ada seorang wanita diceraikan oleh suaminya, talak 1. Haid 1 belum rujuk, haid 2 belum rujuk, haid yang ketiga belum rujuk. Suci pas waktu jam 1 siang. Nah, dia mandinya untuk sholat duhur. Sampaikan ke suaminya, gimana? Rujuk enggak? Kalau enggak tak mandi nih. Karena begitu dia mandi, lelaki ini harus terpisah dari dari istrinya. Karena batasnya sampai mandi. Mafhum insyaallah ya? Baik. Ini fikih yang sebaiknya tidak dipraktekkan. Tapi kalau terjadi ya seperti ini batasannya. Jadi ceritanya ada seorang wanita di zaman Umar ya. Wanita ini diceraikan oleh suaminya, cerai rujuk ya. Talak haid 1, haid 2, haid 3 dia tidak rujuk. Begitu haid 3 selesai, wanita ini sudah menyiapkan ember untuk mandi. Tiba-tiba suaminya mendekat dan bilang rujuk. Padahal haidnya sudah putus, tinggal dia mandi. Maka dia datang kepada Umar dan waktu itu ada Ibnu Mas'ud. Lalu beliau minta fatwa, apakah masih bisa untuk rujuk di detik-detik terakhir haid sudah putus tapi belum mandi. Dan Ibnu Mas'ud memfatwakan dia masih punya hak sebelum suci. Maksudnya sebelum mandi. Umar sepakat dengan fatwanya Ibnu Mas'ud. Dan ini bisa jadi dalil untuk itu. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, pemberian suami di luar nafkah, statusnya adalah hibah atau hadiah. Maka pertanyaannya sekarang, perhiasan yang diberikan oleh suami kepada istri itu nafkah atau bukan? Nafkah atau bukan? Ya? Bukan. Kenapa? Karena itu di luar kebutuhan pokok. Sehingga perhiasan yang diberikan oleh seorang lelaki kepada istrinya tidak terhitung sebagai nafkah, sebab ini di luar kebutuhan pokok. Baik, pertanyaannya, kalau ada seorang suami ngasih perhiasan emas kepada istrinya, siapa yang wajib membayarkan zakat? Suami atau istri? Suami atau istri? Ya, yang wajib tergantung. Tergantung apa, Pak? Apa niat suami ketika memberikan perhiasan itu kepada istrinya? Jika niat suami memberikan perhiasan itu ke istrinya adalah dihibahkan atau dihadiahkan, berarti perhiasan ini milik siapa? Istri. Selanjutnya tanggung jawab zakatnya kewajiban istri. Karena dalam keluarga kepemilikan itu
bertanggung jawab terhadap kewajiban zakat. Dan suami istri hartanya dipisahkan. Perhitungan zakat suami istri itu hartanya dipisahkan. Sehingga kalau misalnya istrinya punya emas perhiasan, punya emas ini masih totalnya 85 gram ke atas, maka dia sendiri yang bertanggung jawab untuk membayarkan zakatnya. Nanti suami bayar zakat untuk harta milik suami, istri bayar zakat untuk harta milik istri. Yang kedua, jika suami memberikan perhiasan tadi dengan niat titip, jadi bukan hibah ya, tapi apa? Titip. Aku titip anting ini, buat dicentolne di telingamu. Aku titip kalung, dicentolne di lehermu. Titip cincin, ditaruh di jarimu. Sehingga bojone digawe centelan. Berarti perhiasan ini milik siapa? Suami. Makanya ibu-ibu ya, kalau lagi dikasih perhiasan sama suaminya, jangan langsung gembira dulu. Ya. Ini hibah atau titip? Titip. Kalau titip berarti belum resmi jadi milik istri. Itu masih menjadi milik suami. Baik. Umroh, suami mengumrohkan istrinya. Itu nafkah atau bukan? Bukan. Oleh karena itu, status suami membayarkan umroh untuk istrinya sebagai apa? Hibah. Sehingga yang seperti ini dipahami sebagai hibah atau hadiah. Nah, hibah itu sah jika sudah diserahkan. Hibah berstatus sah jika sudah diserahkan. Oleh karena itu, pernyataan secara aklamasi, secara lisan, untuk memberikan sesuatu belum terhitung sebagai hibah selama belum diserahkan. Kalau ada seorang lelaki yang bilang ke istrinya, "Sisok kamu tak kasih mobil ya." Mong sisa sampai sing lanang mati. Insyaallah. Ini suami yang pinter gombal. Istiqomah sampai mati, Pak. Pertanyaannya, ketika suaminya ini mati, apakah mobil itu jadi utang yang harus diserahkan ke istrinya? Apakah mobil itu jadi utang yang harus diserahkan oleh suami ini kepada istrinya? Sehingga nanti sebelum bagi waris, potong dulu senilai harga mobil, kasihkan ke istrinya. Ini janji suami kepada istri yang sampai mati belum ditepati. Ataukah tidak perlu? Ya? Jawabannya tidak perlu. Karena pernyataan mau memberi sesuatu itu tidak mengikat sama sekali. Saya ulangi ya. Pernyataan mau memberi sesuatu itu tidak mengikat sama sekali. Besok kamu tak kasih cincin ya. Besok kamu tak kasih kalung. Tapi besok sampai istrinya mati. Apakah kemudian cincin dan kalung tadi jadi warisan bagi istrinya? Yang nanti harus dibagi kepada anak dan saudara istrinya misalnya. Kalau tidak punya anak. Tidak. Karena baru pernyataan lisan itu tidak mengikat sama sekali. Hibah sah apabila sudah diserahkan. Baik. Dalilnya apa Pak? Riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu punya harta di daerah Aliyah. Di luar kota Madinah. Dan beliau pernah menyatakan kepada Aisyah bahwasanya Abu Bakar akan memberikan hibah kepada Aisyah sekian wasak harta yang ada di kota Aliyah. Sampai akhirnya menjelang Abu Bakar wafat, harta itu belum diserahkan kepada Aisyah. Lalu Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah, "Ya bunayya, kuntu nahaltuki juzada 20 wasaqan walau kunti habastihi." Dulu aku telah memberikan kepadamu sekian wasak harta yang ada di kota Aliyah. Andaikan dulu kamu telah menerimanya, au juzitihi, kalau kamu dulu sudah menerimanya, kanat laki, maka hibah itu jadi milikmu. Fa innahul ana malun warithun faqtasimuhu ala kitabillah. Tapi saat ini statusnya adalah sebagai harta waris, maka bagikan kepada saudara-saudaramu sesuai dengan ketetapan Allah. Jadi Abu Bakar membatalkan status hibah tadi
karena sampai menjelang wafat itu belum diserahkan ke Aisyah. Makanya jamaah, baru sebatas ucapan lisan, besok kamu saya kasih ini, tapi tidak pernah diserahkan, itu belum sah sebagai hibah. Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya sang suami ini tidak memberikan nafkah kepada istrinya selama bertahun-tahun? Misalnya, suami merantau, nggak pernah ada kabar, nggak pernah datang uang. Orangnya nggak datang, kabarnya nggak datang, duitnya nggak datang. Nggak ada apapun yang diserahkan kepada istrinya selama bertahun-tahun. Sampai kemudian setelah 10 tahun suami ini pulang. Nah, istrinya selama 10 tahun itu kerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan nafkah pribadinya. Pertanyaannya, apakah suami ini wajib membayar nafkah selama 10 tahun sepanjang istrinya dia tinggal? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, nafkah tersebut menjadi utang suami. Nafkah tersebut menjadi utang suami. Meski tidak ada putusan hakim, kecuali jika istri merelakan. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Kecuali jika istri merelakan. Sudah? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, nafkah tersebut tidak menjadi utang, kecuali jika ada keputusan hakim. Kecuali jika ada keputusan hakim. Sehingga nafkah itu jika tidak ada keputusan hakim, gugur dengan sendirinya. Maka di kasus lelaki ngilang selama 10 tahun gak pernah ngasih nafkah, tiba-tiba setelah itu dia pulang, mau balik lagi ke istrinya, kemudian tetap diterima. Selama 10 tahun tadi si wanita ini kerja sendiri, apakah sang suami wajib untuk ganti kewajiban nafkahnya? Menurut pendapat yang kedua, tidak wajib. Kecuali kalau istri ini melapor ke hakim, lalu hakim memutuskan kau jadi punya utang kepada istrimu sekian puluh juta. Maka wajib bagi suami untuk membayar kepada istrinya. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah suami berkewajiban untuk bayar utang ke istrinya terkait nafkah yang selama ini tidak dia berikan kepada istrinya. Alasannya adalah karena kewajiban itu selama belum ditunaikan akan jadi utang. Dan karena jadi utang berarti harus dibayarkan oleh suaminya. Baik. Ada nisya jam berapa? Berapa menit lagi? 1 menit. Baik. Sudah masuk. Baik. Kita jeda adzan isya dulu. Baik, kita akan dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba da'wati tayyibah. Wassalatu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sambung pada pembahasan tentang warisan. Warisan dari suami ke istri. Bapak catat satu kalimat tentang warisan. Warisan itu bersifat otomatis. Warisan itu bersifat otomatis. Otomatis artinya tidak harus ada akad maupun pernyataan apapun. Kenapa Pak kok bersifat otomatis? Sebab yang menetapkan warisan itu Allah. Allah yang bagi. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan ijbari. Warisan itu bersifat ijbari. Otomatis artinya manusia tidak perlu ada akad tertentu atau pernyataan tertentu untuk melakukan pembagian waris. Sebab Allah yang bagi. Baik. Selanjutnya, warisan suami istri berlaku selama mereka masih dalam ikatan pernikahan. Berstatus suami istri. Oleh karena itu, sepanjang ikatan pernikahan ini belum bubar dan status suami istri ini belum hilang, maka terjadi hubungan waris. Baik, sehingga istri yang sudah dicerai 1 atau 2 dapat warisan atau tidak? Istri dicerai 1 atau dicerai 2 dapat warisan atau tidak? Dapat. Kenapa dapat? Karena mereka masih suami istri. Ada seorang lelaki, dia menceraikan istrinya sambil emosi untuk cerai yang pertama. Lalu wanita ini menjalani masa iddah. Haid pertama belum rujuk, haid kedua belum rujuk. Menjelang haid ketiga, lelaki ini mati. Istrinya dapat warisan enggak? Dapat, karena dia masih berada di masa iddah. Yang kedua, untuk cerai bain kubro, yaitu cerai 3. Apakah istri tetap dapat warisan? Jawabannya tidak. Karena kalau sudah terjadi cerai bain kubro, maka sudah terjadi apa? Perpisahan selamanya. Hanya saja jika ada indikator si lelaki ini berkeinginan untuk menghalangi istrinya dapat warisan, maka sang istri tetap diberi warisan. Indikator itu contohnya, dia dalam kondisi sakit dan dia ingin istrinya terhalangi untuk dapat warisan. Lalu tiba-tiba dia menceraikan istrinya 3 kali. Aku ceraikan kamu 100 kali. Wah, itu sudah lebih dari 3 kali ya. Nah, kalau seperti ini keadaannya gimana Pak? Kan dia ceraikan istrinya sudah lebih dari 3 kali. Atau misalnya di tempat yang atau di waktu yang berbeda. Aku ceraikan kamu maghrib ya. Isya dia ngomong lagi, aku ceraikan kamu. Subuh dia ngomong lagi, aku ceraikan kamu. Sudah 3 kali. Berarti kau sekarang bukan istriku lagi dan kau tidak dapat warisan setelah aku meninggal. Ya? Karena ada indikator tujuannya untuk menghalangi istrinya, maka sang istri tetap dapat warisan. Ada satu kaidah. Kaidah itu menyebutkan man ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmani. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan cara tidak mendapatkannya. Orang ini punya maksud yang tidak baik, sehingga dia ceraikan istrinya dalam rangka untuk menghalangi sang istri dapat warisan. Dalam posisi belum waktunya. Kalau mau normal, seharusnya cerai 1, biarkan sampai selesai masa iddah. Nanti kalau sudah selesai masa iddah, dia bukan istrimu. Tapi si suami ini ingin menghalangi istrinya. Niat untuk menghalangi istrinya itu kelihatan. Maka walaupun sudah dijatuhkan cerai 3, tapi sang istri tetap dapat warisan. Sehingga niatnya keinginannya dianulir. Keinginan lelaki ini dianulir.
Bisa dipahami insyaallah? Baik. Walhamdulillah, ini berkaitan dengan masalah istri. Jadi tadi kita sudah bahas masalah nafkah panjang lebar, kemudian kita bahas tentang masalah hibah dan hadiah, lalu pembahasan tentang masalah warisan karena sifatnya hanya kaidah sedikit berkaitan warisan suami istri dan tadi sudah kita sebutkan. Baik, selanjutnya kita beralih ke hubungan anak dengan orang tua. Perpindahan harta dari orang tua ke anak dan anak ke orang tua terjadi dengan 3 cara, sama seperti tadi ya. Hibah, nafkah, hibah dan warisan. Sudah? Nafkah kewajiban anak dan orang tua karena hubungan nasab. Anak yang mampu wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya yang tidak mampu. Orang tuanya yang mampu wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang mampu. Tanpa pengecualian jenis kelamin. Sehingga anak perempuan apakah wajib ngasih nafkah kepada bapaknya? Jawabannya iya, jika anak perempuan ini mampu dan bapaknya tidak mampu. Sebagaimana ibu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak laki-lakinya jika ibunya ini mampu dan anak laki-lakinya tidak mampu. Karena hubungan nasab itu tetap ada sehingga mereka berkewajiban untuk saling memberi nafkah. Maka demikianlah keseimbangan yang dijaga oleh Allah. Sehingga pada waktu anak ini belum bisa apa-apa, bapaknya yang ngasih nafkah. Begitu anaknya ini bisa apa-apa, anaknya yang ngasih nafkah ke bapaknya. Terjadi keseimbangan. Baik. Lalu besaran nafkah seperti apa Pak? Sama sebagaimana yang berlaku dalam kaidah istri. Sandang, pangan, papan. Setiap orang tua berkewajiban untuk memberikan sandang, pangan, papan bagi anaknya. Jika anaknya mampu, orang tuanya nggak mampu, maka anak berkewajiban memberikan sandang, pangan, papan bagi orang tuanya. Baik. Batasnya sampai kapan seorang anak itu wajib dinafkahi oleh orang tuanya? Batasnya sampai kapan? Si anak ini bisa bekerja dan dia punya kemampuan. Tapi kalau anak ini belum punya kemampuan untuk bekerja, misalnya dia masih belajar, walaupun sudah balik, nafkahnya tetap menjadi tanggung jawab bapaknya. Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya, urutan nasab kewajiban nafkah. Urutan nasab, tadi kan kewajiban nafkah karena masalah nasab. Urutannya sebagai berikut. Urutannya sebagai berikut. Sudah? Furu, usul, hawashi. Furu, usul, hawashi. Furu itu turunan, berarti anak ke bawah. Usul itu ke atas, bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Hawashi itu yang ke samping. Ke samping ini meliputi saudara, paman, dan anaknya saudara atau anaknya paman, sepupu atau keponakan. Sudah? Baik. Sekarang saya lanjutkan. Urutan ini sama sebagaimana urutan perwalian. Sama sebagaimana urutan perwalian. Maka siapa yang berhak jadi wali, dialah yang berkewajiban menanggung nafkah. Kalau enggak mampu yang dekat, maka dilimpahkan kepada yang jauh. Kalau enggak mampu yang dekat, dilimpahkan kepada yang jauh. Baik. Urutan perwalian seperti apa Pak? Bapak, setelah itu yang berhak jadi wali, anak laki-laki yang sudah balik. Misalnya janda mau nikah dan dia punya anak laki-laki yang sudah balik, maka nanti yang jadi walinya anaknya yang laki-laki. Setelah itu kalau ada kakek. Setelah itu cucu jika ada cucu. Setelah itu
saudara laki-laki. Siapa yang lebih dekat, saudara laki-laki atau paman? Siapa yang lebih dekat, saudara laki-laki atau paman? Ya, saudara laki-laki lebih dekat daripada paman. Sehingga kalau ada saudara laki-laki, maka saudara laki-laki lebih berkewajiban untuk memberikan nafkah daripada paman. Ketika saudara laki-laki enggak sanggup, maka nanti nafkah ditanggung oleh paman. Hierarki seperti ini sesuai dengan urutan yang lebih berhak jadi wali. Jadi mungkin Bapak bisa tulis di situ. Lelaki yang berkewajiban menanggung nafkah orang lain adalah sesuai dengan urutan perwalian. Pertanyaan ya. Seorang janda ditinggal mati oleh suaminya. Dia tidak bekerja. Punya anak usia 25 tahun, baru saja keterima kerja. Belum nikah. Janda ini juga punya saudara lelaki dan punya kakek yang punya kemampuan secara finansial. Sudah? Siapa yang lebih berkewajiban memberi nafkah? Hah? Kakek atau anak? Anak atau kakek? Urutan walinya? Anak lebih kuat. Sehingga kalau anak ini mampu, maka dia lebih berkewajiban daripada kakek. Kalau anak ini tidak mampu, baru beralih ke kakek. Kakek nggak mampu, baru beralih ke saudara. Saudara nggak mampu, beralih ke paman. Dan demikian seterusnya. Sesuai dengan urutan perwalian. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya beralih ke masalah hibah dan hadiah. Pemberian di luar nafkah statusnya hibah atau hadiah. Kaidah yang berlaku dalam pemberian hibah atau hadiah untuk anak. Bapak tulis ya. Kaidah yang berlaku dalam pemberian hibah untuk anak. Pertama, hibah untuk anak wajib sama rata. 1:1. Sehingga laki dan perempuan nilainya sama. Baik. Kalau bentuknya aset Pak, yang sulit untuk dibuat sama. Jika bentuknya aset yang sulit untuk dibuat sama, maka nanti saling memberi kompensasi. Sehingga siapa yang dapat hibah lebih banyak, dia bayari saudaranya yang hibahnya lebih sedikit. Mereka saling menyesuaikan nilai dengan saling memberi kompensasi. Kalau saudaranya ridho, tidak perlu ngasih kompensasi, ya sudah selesai. Sehingga misalnya si A dikasih tanah dengan harga 500 juta. Si B dikasih tanah dengan harga 400 juta. Selisih berapa? 100. Maka A berkewajiban ngasih 50 juta ke si B agar nilainya sama. Tapi kalau B ridho, enggak usah lah. Wis buat kamu semua enggak apa-apa. Saya dapat lebih murah enggak apa-apa. Maka urusan selesai. Baik. Yang kedua, hibah dinyatakan dalam posisi orang tua masih sehat. Dinyatakan dalam posisi orang tua masih sehat. Jika pernyataan disampaikan saat orang tua menjelang wafat atau sakit-sakitan yang mengantarkan kepada kematian, maka ini dihukumi sebagai wasiat. Saya ulangi ya. Jika ada orang yang sudah sakit-sakitan atau orang tua menjelang wafat, dia menyatakan hibah untuk anaknya, maka ini dihukumi sebagai wasiat. Dan wasiat untuk ahli waris statusnya tidak berlaku. Batal. Wasiat untuk ahli waris statusnya batal. Paham? Baik. Misalnya orang tua sudah sakit karena sepuh, terus dia kumpulkan seluruh anaknya. Kemudian dia bilang, Bapak punya 3 tanah, punya 2 rumah. Dah, ini punya kamu, ini punya kamu, ini punya kamu, punya kamu. Dah, habis semuanya sudah Bapak serahkan kepada anak-anak Bapak. Baik.
Tapi dalam posisi orang tua ini dalam keadaan sakit menjelang wafat. Maka ini dihukumi sebagai apa? Wasiat. Artinya apa, Pak? Ya, tidak diberlakukan. Karena wasiat untuk ahli waris itu tidak boleh. Paham insyaallah? Selanjutnya, hibah berstatus sah jika sudah diserahkan. Hibah berstatus sah jika sudah diserahkan. Oleh karena itu kalau baru sebatas secara lisan, belum terhitung sebagai hibah yang sah. Ada orang tua yang tinggal di pelosok, tinggal di kampung. Anak pertama pulang, bawa hadiah roti. Bapaknya seneng, terus dia bilang, "Sesuk rumah ini punya kamu." Anak kedua pulang, mejeti bapak nih, bapaknya seneng, "Sesuk rumah ini punya kamu." Anak ketiga pulang, nggawa rokok, bapaknya tambah seneng, "Sesuk omah iki keduwe awakmu, besok rumah ini punya kamu." Kemudian mati. Sudah? Kumpullah 3 anak ini. 1, 2, 3 bilang, "Kemarin bapak mengatakan ke saya, rumah ini jadi milik saya." Anak kedua juga sama. Bapak juga bilang gitu kan sama saya. Anak ketiga juga sama. Akhirnya mereka berantem. Siapa yang menyebabkan anak-anak ini berantem? Hah? Bapaknya yang enggak perhitungan ketika ngomong. Sebab orang kalau sudah dalam keadaan seneng banget, itu terkadang ngomongnya ngawur. Sebagaimana orang kalau benci banget, ngomongnya juga ngawur. Makanya kalau lagi emosi, sebaiknya tahan lisan. Lisan ini akan ngawur ketika orang itu lagi emosi. Karena itulah Nabi SAW berdoa kepada Allah, "Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha." Aku mohon kepadamu ya Allah bimbingan bisa mengucapkan kalimat yang benar ketika lagi emosi dan ketika lagi senang. Mendingan bapak seperti ini diam saja. Bapak kalau sudah ngaku sepuh diam saja lebih selamat daripada ngomong seperti ini marakno kisruh anak-anaknya. Penyebab pertengkaran antar saudara itu terkadang sumbernya adalah orang tua yang nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Baik. Selanjutnya, hibah bernilai sah apabila sudah diserahkan. Tadi sudah belum? Sudah ya. Jadi ada berapa kaidah tadi untuk anak? 3. 1 apa? Wajib sama rata. Yang kedua? Dalam posisi sehat. Yang ketiga sudah diserahkan. Baik. Kalau baru sebatas secara lisan dan aklamasi tidak diperhitungkan. Tadi kita sebutkan bahwasanya wajib rata 1:1. Laki perempuan sama. Karena kaidah 2:1 itu kaidah warisan. Sedangkan hibah bebas, tidak ada ketentuan harus 2:1. Dalilnya adalah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Bashir ini pernah memberikan hibah kepada Nu'man. Tapi anaknya yang lain enggak dikasih. Lalu kemudian mereka berdua datang kepada Nabi SAW. Lalu Bashir mengatakan, "Ya Rasulullah, aku berikan hibah kepada anakku ini, Nu'man, sesuatu." Nabi SAW tanya, apakah kamu punya anak selain Nu'man? Iya. Apakah kamu memberikan hibah yang sama sebagaimana yang kau berikan kepada Nu'man? Jawab Bashir, tidak. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ittaqillah, sawwi baina auladikum." Bertakwalah kepada Allah, samakan hibah di antara anak kalian. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, "Innila asyhadu ala jaurin." Aku tidak mau jadi saksi untuk tindakan kezaliman. Sehingga memberikan hibah kepada anak tidak rata itu sama dengan zalim. Maka ini bukan hal yang ringan, Pak ya. Kalau sampai anak enggak terima jadi masalah kelak di hari kiamat. Karena itu kalau enggak bisa memberikan hibah secara merata, sebaiknya tidak memberi hibah.
Kecuali dalam keterangan Ibnu Qudamah, ketika ada anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya dia nggak bisa kerja sama sekali, terlalu bergantung kepada orang tua, apalagi cacat karena berkebutuhan khusus, maka orang tua boleh mengkhususkan harta tertentu dihibahkan kepada anak ini dan nanti jadi nafkah dia setelah ditinggal mati oleh orang tuanya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian yang terakhir masalah warisan. Warisan kaidahnya sama. Bahwa warisan itu bersifat apa? Otomatis, ijbari. Karena itu walaupun tidak ada akad, walaupun tidak ada pernyataan, warisan tetap terlaksana sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Seorang bapak jengkel sama anaknya. Terus dia bilang, keluar kamu dari sini. Aku sudah tidak lagi mengakui kamu sebagai anak. Mbah, anaknya sapa? Meletek teko watu, mbah. Berlaku enggak kayak gitu? Berlaku atau tidak? Tidak. Kenapa tidak berlaku? Anak tetap anak, walaupun bapak tidak mengakui. Ya anaknya siapa Pak kalau bukan kamu? Ya, enggak tahu, sana cari bapak yang lain. Malah bahaya. Baik. Sehingga walaupun anak itu tidak diakui oleh bapak, kalau emang dia tercipta setelah pernikahan yang sah, hasil hubungan badan dari akad nikah yang sah, maka dinasabkan kepada orang ini. Dan nanti kalau orang ini mati, si anak ini dapat warisan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini sakralnya rusak. Mati dia nggak bisa. Baik. Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum uang yang nemu di celana suami saat mau mencuci dan tidak bilang ke suami? Apa yang dilakukan oleh istri sebelum mencuci baju suami? Hah? Screening dulu. Udah? Sebagai wanita soleha, nemu 20.000, nemu 5.000, lapor dia. Mas, saya tadi nemu 25.000 mas di celana. Lapor. Kenapa lapor? Kecil. Begitu nemu 100. Ojo sampai ngerti. Boleh nggak kayak gini Pak? Enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kriteria wanita salihah, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang qanitatun, yang taat, nurut sama suaminya. Hafizatun, dia bisa menjaga lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada. Bima hafizallah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan untuk dijaga. Dan termasuk yang wajib untuk dijaga itu apa? Harta. Maka ibu-ibu kalau menemukan duit suami, baik yang nyangkut di celana maupun yang ada di baju, itu adalah harta suami. Anda tidak berhak untuk memilikinya. Boleh saja diambil dan diamankan untuk nanti dikembalikan ke suami. Jangan sampai begitu sudah masuk ke bini syariah Pak, susah ditarik. Enggak ada ceritanya demikian. Baik. Terkadang mohon maaf, istri menggunakan harta suami tanpa izin. Yaitu kalau sampai suaminya enggak ridho, akan jadi masalah di akhirat. Paket. Ini sopo yang belonjo Pak? Lah enggak ngerti Pak. Oh tiba-tiba datang paket, besok lagi paket. Karena nggak bisa dikendalikan. Berharap nanti paket datang pas suaminya kerja. Ini kok datang pas hari Ahad. Ketahuan. Berarti selama ini istrinya hobi belanja online. Gimana itu Pak?
Izin nggak Pak? Izin jenengan Pak? Hah? Nggak izin. Suaminya ridho nggak? Ridho. Mesti dipaksa ridho ya Pak ya. Daripada nanti urusannya dowo. Ya. Kalau Anda ridho, selesai masalah. Baik. Sehingga sebaiknya untuk uang-uang seperti ini lapor dulu ke suami. Nanti apakah Anda mau gunakan untuk beli makanan yang dimakan bersama atau apa, sudah nyaman. Istri kerja di pabrik, suami masak di rumah, nyuci, bersihkan rumah, dibenarkan apa tidak? Ini dunia kebalik. Siapa yang berkewajiban memberi nafkah? Sedangkan istri tidak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami adalah pemimpin bagi istrinya disebabkan karena kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dan disebabkan karena nafkah yang mereka berikan kepada istrinya. Tapi kalau istrinya lebih kaya Pak, tidak masalah. Tetap suami berkewajiban ngasih nafkah ke istrinya. Para ulama menegaskan suami berkewajiban memberikan nafkah ke istrinya bukan karena alasan istrinya nggak mampu, tapi karena latar belakang ini istri, ikatan pernikahan. Oleh karena itu dalam hal ini, sehebat apapun kekayaan istri, suami tetap wajib memberikan nafkah. Sehingga kondisi seperti tadi, kalau bisa jangan lama-lama. Artinya, upayakan sang suami yang kerja. Jangan sampai istrinya jadi wanita gagah perkasa, suaminya jadi suami soleha. Ini kebaliknya. Apa batasan nafkah untuk anak laki-laki dan anak perempuan? Berapakah batasan? Kalau masalah nilai, kembali kepada kebutuhan pokok bagi masing-masing. Meliputi sandang, pangan, papan. Pendidikan masuk nggak Pak? Masuk. Kesehatan masuk. Maka nilai yang harus diberikan kepada orang tua untuk kebutuhan mendasar bagi anaknya secara normal, itulah ukuran kewajiban nafkah. Wanita sudah dikhidbah, apakah boleh menerima khidbah dari lelaki yang lain dan membatalkan khidbah sebelumnya? Jawabannya boleh. Tapi dia harus tegaskan di awal. Ada dua cara. Satu, dia tolak. Untuk pengkhidbah pertama ya, dia tolak. Sehingga dia sampaikan kepada pengkhidbah pertama, mohon maaf Pak, hubungan kita tidak dilanjut. Selesai. Kalau sudah seperti itu, dia boleh menerima pelamar yang kedua. Atau yang kedua, digantung. Sehingga sampaikan kepada lelaki itu, kami belum bisa memutuskan apakah kamu diterima atau tidak. Beri kami waktu. Nah, di posisi ini, wanita ini sedang dalam keadaan gantung si lelaki tersebut. Karena gantung, orang lain boleh masuk. Tapi kalau sudah diterima, baik khidbahnya sudah diterima, maka yang lain tidak boleh masuk. Kecuali minta izin kepada pengkhidbah pertama. Jadi kalau misalnya khidbah pertama sudah diterima, ada pengkhidbah yang kedua, nah ini ditegaskan dulu. Karena kemarin sudah ngasih jawaban diterima, ini dibatalkan. Ya, mohon maaf, kemarin kami nggak jadi, dibatalkan. Begitu ya, agar nanti tidak terjadi masalah di belakang. Tapi nggak enak ya Pak, ini kan masalah perasaan. As-sarahah rahah, terus terang itu menenangkan. Sehingga daripada nanti gerundel di belakang, lebih baik ditegaskan di awal. Baik. Jika calon suami beda manhaj, apakah boleh ditolak ketika khidbah? Kriteria calon suami yang ideal untuk diterima khidbahnya seperti apa? Untuk yang pertama, sah-sah saja Anda menolak khidbahnya apabila ada indikasi sulit untuk diajak kerjasama dalam masalah membangun keluarga yang punya akidah yang baik.
Tapi kalau Anda misalnya merasa yakin, insya Allah lelaki ini bisa saya pengaruhi untuk jadi lelaki yang belajar agama dengan baik, maka sebelum akad nikah dilangsungkan, Anda kendalikan. Kamu harus ngaji di sini, ngaji di sini, ngaji di sini. Nah, setelah itu saat akad nikah, suaminya sudah jadi ustadz. Masya Allah. Karena bimbingan dari istrinya. Saya punya kenalan seperti itu ya. Bapaknya keberatan, tapi putrinya bersedia. Lelakinya orang awam. Akhirnya bapaknya ngasih syarat. Kau boleh nikah dengan putriku, syaratnya hafal 2 juz. Dari mulai 0 gak bisa baca Quran, di akad nikah hafal 2,5 juz. Dan hafalannya bagus. Karena dipaksa ini lelaki, akhirnya dia cari kursus baca Quran, sampai akhirnya dia lancar. Dia menghafal Quran, tertunda selama kurun waktu yang cukup panjang. Dan bapaknya juga ngasih syarat, kamu harus ikut kajian, ditentukan ustadznya. Ini. Sampai ustadznya juga dihubungi. Anaknya datang enggak? Dikontrol tuh. Masya Allah. Maka terkadang edukasi bisa dilakukan melalui proses pernikahan. Kriteria calon suami yang ideal untuk diterima khidbahnya seperti apa? Ini tergantung selera masing-masing wanita. Karena ini tidak bisa diseragamkan. Tapi pada prinsipnya Nabi SAW memberikan arahan. Idza ja'akum man tardawnahu fi dinihi wa khuluqi. Kalau datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian lihat baik dari sisi agama dan akhlaknya, maka terimalah dia. Kalau tidak, takun fil ardi fasadun kabir, maka nanti akan ada kerusakan yang terjadi di muka bumi. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh banyak ulama, sehingga boleh saja seorang wanita menolak lamaran. Tapi kembali kepada prinsip bahwa siapakah lelaki yang ideal untuk diterima oleh seorang wanita, ini dikembalikan kepada seleranya. Dengan catatan ya, agama jadi acuan utama. Agama jadi acuan utama. Caranya gimana, Pak? Caranya begini ya. Lihat dulu seleranya. Selera itu bisa cakepnya, fisiknya, atau hartanya, atau status sosialnya. Baik, misalnya dia selera harta, dia lihat, oh yang melamar ini orangnya kaya. Sudah diterima dari satu kriteria. Setelah itu lihat agamanya. Oh tapi agamanya kurang baik ya Pak. Orangnya suka mabuk, orangnya suka judi, dia tolak. Maka dia nolak harta karena alasan agama. Jangan dibalik ya. Agamanya bagus ya Pak, tapi kiri. Berarti dia menolak agama karena alasan harta. Paham? Sehingga yang jadi pertimbangan pertama apa? Yang jadi pertimbangan pertama selera. Jadi bedakan, ada pertama, ada utama. Beda ya. Yang laki-laki juga sama teorinya. Lelaki yang jomblo ketika mau menerima calon istri, pertimbangan pertama apa? Selera. Anda seleranya apa? Penampilannya, hartanya, nasabnya, ataukah kekayaannya, atau apalagi satunya? Tungkahul mar'atu li arba'atin, li jamaliha li diniha wali nasabiha, satunya lagi wali diniha. Baik, dia pilih seleranya dulu, nasabnya, hartanya, ataukah penampilannya. Baik, saya pilih penampilan. Begitu lihat agamanya, oh wanitanya kok senengani dukun ya Pak. Terus dia batalkan. Maka dia menolak selera karena alasan agama. Jadi pertama selera dulu, utamanya agama. Jangan dibalik. Jangan agama dulu. Coba lihat agamanya dulu. Agamanya bagus Pak. Terus, wah pas pada saat nador mengecewakan ya Pak. Enggak jadi, mundur.
berarti dia menolak agama karena alasan penampilan. Ini tidak sopan. Dipahami ya? Baik. Mau dipraktekkan, Mas? Udah terlanjur ya? Saya menghibahkan rumah kepada anak satu-satunya dan sertifikat sudah diserahkan. Akan tetapi saya masih tinggal di rumah itu. Apakah hibah ini sah? Jawabannya sah. Orang tua boleh tinggal di rumah milik anaknya walaupun rumah itu hibah dari orang tuanya. Sehingga yang sebelumnya anak nunut bapak. Karena rumah sudah dihibahkan ke anak, sekarang bapak nunut anak. Boleh? Boleh. Apakah saudara sepersusuan wajib dinafkahi atau berhak mendapatkan warisan? Tidak dua-duanya. Saudara sepersusuan bisa menyebabkan mahram, tapi tidak bisa menyebabkan hubungan waris. Dan tidak ada hubungan wali. Maka ada 3 hal yang dibedakan. Perwalian, mahram, warisan. Ada yang bisa jadi wali tapi bukan mahram. Contohnya, jadi wali tapi bukan mahram. Sepupu bisa jadi wali tapi dia bukan mahram. Ada yang mahram tapi nggak bisa jadi wali. Saudara sepersusuan itu mahram tapi tidak bisa jadi wali. Ada yang dia mahram tapi nggak dapat warisan. Sama, saudara sepersusuan. Dia mahram tapi nggak dapat warisan. Saya nganggur selama kurang lebih 1 tahun. Tidak bisa menafkahi istri. Apa hukumnya? Kalau istri Anda ridho, maka pernikahan tetap bisa berlangsung. Tapi kalau sang istri nggak ridho ketika suami tidak bisa ngasih nafkah ke istrinya, maka istri boleh gugat cerai. Sehingga dia bisa laporkan ke pengadilan, suami saya nggak kerja, nggak bisa ngasih nafkah sama sekali, dan saya pengen pisah. Maka nanti dilakukan fasah dari pengadilan. Seorang meninggal dunia memiliki 4 anak, 2 laki, 2 perempuan. 1 anak sudah meninggal lebih dahulu. Apakah keturunan dari 1 anak laki-laki yang sudah meninggal tersebut dapat waris? Tidak dapat waris, ya, karena terhalang dengan pamannya, terhalang dengan keberadaan anak laki-laki. Tadi kan 2 laki-laki 2 perempuan. Yang ini sudah meninggal, maka cucu dari yang ini terhalang oleh anak laki-laki yang sebelahnya. Dipahami ya? Baik. Namun di Indonesia cucu ini bisa mendapatkan wasiat. Namanya wasiat wajibah. Namanya wasiat wajibah. Kalau dalam KHI, kompilasi hukum Islam, cucu ini disamakan sebagaimana bapaknya. Maka dia menggantikan posisi bapak. Dia dikasih dengan asumsi bapaknya masih hidup, lalu jatahnya dikasihkan ke cucunya. Dan itu mekanismenya, mekanisme wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah konun, undang-undang yang diadopsi di Mesir, Suriah, dan beberapa negara Timur Tengah yang lainnya, dan di Indonesia itu ditiru. Nah, kasusnya kayak tadi ya. Ini seharusnya cucunya nggak dapat waris karena terhalang oleh keberadaan anak laki-laki. Namun dia diberi sebagai apa? Wasiat. Wallahu a'lam. Saya dan istri dagang bareng dan hasilnya untuk kebutuhan istri dan keluarga. Saya pun ikut menikmati. Apakah ini disebut nafkah sesuai syariat? Jawabannya betul. Karena Anda bekerja di situ dan Anda punya hasil yang kemudian itu dibawa oleh istri Anda semuanya dan semuanya menikmati, maka dari hasil kerja ini menjadi harta bersama dan istri Anda mengambil dari hasil Anda. Nah, cuman nanti ada masalah. Kalau salah satu meninggal atau terjadi perpisahan, berarti perlu ditegaskan mana milik suami, mana milik istri.
Caranya Pak, modal usahanya dari siapa? Patungan. Baik. Kelihatan enggak masing-masing berapa persen? Kelihatan Pak. Saya 60%, istri saya 40%. Dah, ketahuan ya. Yang kedua, kerjanya banyak mana? Bareng Pak. Mungkin 50-50. Baik. Berarti hasil dalam unit usaha ini setengah punya istri, setengah punya suami. Nanti kalau meninggal, misalnya suami meninggal, maka hasilnya dipotong dulu setengahnya, kasihkan ke istrinya. Dan sisanya baru warisan. Dipahami insyaallah? Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Ada beberapa hadiah. Ya. Jamaah yang tidak dapat warisan dari bapaknya, angkat tangan. 1 dapat hadiah. Ada lagi? Gak dapat warisan? 3 sama belakangnya. Semoga jadi pelipur lara. Ada lagi? Oh banyak. Tadi sudah Pak. Itu tuh belakang. Tarik belakang. Masih ada lagi? Gak dapat warisan juga? Bapaknya sudah meninggal belum? Oh, belum. Ini yang sudah meninggal. Coba, jangan-jangan nanti yang angkat tangan salah orang. Bapaknya sudah meninggal. Tidak. Ini Pak. Gak dapat juga. Bapaknya sudah meninggal. Nah, tinggal 1 ya. Ganti pertanyaan sekarang. Ganti pertanyaan. Di antara jamaah yang paling banyak diutangi orang lain. Yang paling banyak diutangi orang lain. Berapa Mas? Duit Bapak di luar berapa? Boleh sebutkan angka, nanti dibandingkan sama yang lain. Ada lagi yang lain? Berapa Pak? 45. Bawa belakangnya? 20. Kalah dengan 45. Yang di atas 45? Ada? Baik, pemenangnya piutang 45 juta. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.